Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami bertiga adalah calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kota Depok. Dalam pada kesempatan ini kami mencoba ingin mewawancara kepala sekolah kami sendiri, karena kebetulan kami dalam satu sekolah ada 3 orang calon guru penggerak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Supiana SPD, kepala sekolah SMA Negeri 5 Depok, yang sudah meluangkan waktunya untuk mau diwawancara oleh kami bertiga. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Bapak menjadi ladang amal dan pahala buat Bapak. Yang pertama saya Pak Astisna, dan yang kedua teman saya Bu Melis Maniriani Lubis, dan Bapak Muhammad Arif. Alhamdulillah tiga-tiganya adalah CGP Angkatan ke-6. Selamat siang Pak. Siang. Biasa aja Pak, nggak usah takut. Jadi Pak, menyangkut dengan nilai-nilai kepemimpinan, Bapak udah pengalaman dalam dunia kepemimpinan. Kadang-kadang kita itu pada suatu saat harus ubah sebuah keputusan. Soal itu biasanya ada perbenturan dilema maupun rujukan dilema. Pertanyaan dari saya ini mungkin adalah pertanyaan yang saya yakin semua seorang pemimpin mungkin Bapak pernah mengalami. Misal, di satu sisi kita harus menentukan sebuah kebijakan, tapi kebijakan tersebut kita tahu itu salah. Tetapi mau tidak mau kita harus tunduk pada pimpinan yang mungkin sedikit karena hal-hal tertentu keluar dari kebenaran itu. Kalau dalam ini adalah paradigmanya adalah paradigma kebenaran dan integritas kesediaan. Nah, di prinsipnya adalah prinsip kebenaran. Nah, dari saya pertama, kalau menghadapi masalah seperti itu, Bapak akan seperti apa? Baik, Pak Arif. Seorang pemimpin ditampilkan ambil risiko baik dan risiko dalam penelitian adalah itu adalah hal yang wajib diambil dan seorang pemimpin juga sedang mengambil keputusan kebijakan bagian yang terberat dari seorang pemimpin dia harus mengambil keputusan dari sebuah kebijakan. Lalu apa yang melatar belakangi kebijakan itu diambil? Karena kebijakan diambil itu artinya rule-nya itu adalah benar atau memang tidak diatur, gitu ya. Atau sebaliknya yang tidak dua-duanya. Sampai contoh misalnya keputusan yang harus diambil adalah ketika menjalankan perintah, tetapi sesuai dengan undang-undang dasar, undang-undang peraturan itu kebijakan itu hanya menjalankan yang memang seharusnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tapi manakala kita dihadapkan, kita semua kan memimpin dengan di porsinya masing-masing. Dan di subordinat kependidikan itu adalah satuan pendidikan dan kepala sekolah itu memang dihadapkan pada sebuah dilema. Yang namanya dilema itu ada pro dan kontra, ada kebaikan dan keburukan, ada benar dan salah. Tapi dari semua masalah-masalah itu kita harus mengkaji
risiko mana yang mau kita ambil, karena setiap sebuah keputusan apapun itu mengandung risiko. Itu saja lah. Dalam kondisi sekarang yang lagi tren bahwa sekolah tidak bisa membayarkan honorer yang diangkat saja, tapi semua PTK di sekolah yang diangkat setelah tahun 2021. Fakta di lapangan, namanya guru honorer itu kan tidak ada keterikatan yang mengikat pada diri penyangga sekolah untuk tetap selalu bekerja di sekolah ini. Karena kan seperti itu. Dalam perjalanannya setelah tahun 2021 itu dibagi saya. Pada prinsipnya di sekolah itu kan tidak bekerja mengelola makhluk. Jadi tidak bisa kita membiarkan ada kekosongan. Itu kan masalah. GTK yang ada di sekolah ini tidak terjadi kekosongan satu saja yang kita akan merubah sistem menjadi sempurna. Tentu harus diambil langkah-langkah. Satu sisi kita tidak bisa membayarkan GTK honorer tersebut karena tuntut pada aturan. Aturan tidak boleh membayarkan karena sudah dilaksanakan moratorium tentang mengangkat GTK honorer. Tetapi di satu sisi kita membutuhkan, disitulah kita harus dengan bijak, dengan arif dan bijaksana mencoba mengkaji faktor-faktor risiko lebih manfaatnya, mudorotnya. Sehingga kita harus berani mengambil keputusan apakah kita akan membiarkan tenaga kependidikan ini kosong yang berimplikasi kepada proses KBR itu menjadi terganggu, atau kita harus mengambil risiko. Oke ya. Kalau ditanya dalam posisi saya, tentu saya akan mengambil kebijakan. Disitulah saya harus mengambil kebijakan. Saya harus mengangkat atau mencari pengganti dari GTK yang jelas bertentangan dengan aturan. Tetapi di sisi lain, memang kita tidak bisa membiarkan keputusan itu karena berdampak luas pada seluruh warga yang ada di sekolah ini. Jadi itu kalau teman saya, apakah itu benar atau tidak benar, ya itu memang menjadi pilihan dan itu memang risiko yang harus diambil. Tentu kita tidak bisa lepas setelah mengambil kebijakan itu. Kalau bertentangan dengan aturan, pasti ada konsekuensi. Tapi kan pimpinan itu dituntut untuk mengambil risiko itu. Disitulah ada penting adalah ketika mengambil kebijakan itu bermanfaatnya harus dirasakan oleh semua warga sekolah itu, bukan kebijakan untuk keuntungan. Begitu Pak As. Ya. Terima kasih Pak. Pertanyaannya, jawabannya sungguh di atas ekspektasi saya. Dan saya berpikiran tidak bakal seperti itu jawabannya, tapi luar biasa. Jadi memang kadang-kadang harus menentukan dari dilema tersebut, tidak bisa memilih mana yang harus dipilih.
tergantung situasi keadaan ya Pak ya. Kalau saya bisa menentukan tadi langkah yang paling pertama Bapak lakukan adalah dengan mengkaji faktor skop dan kebutuhan. Karena seorang pemimpin itu memang tugas pemimpin mengambil resiko untuk sebuah kebijakan. Jadi walaupun itu kebijakan luar aturan, kalau itu memang dirasa lebih penting dan berdampak banyak buat kebaikan semuanya, Pak, mau tidak harus dari. Demikian wawancara kami dengan Kepala Sekolah SMA Negeri Depok, Bapak Sofian SPD. Terima kasih. Kita lanjut di yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pak Asutisna MPD, guru SMA Negeri 5 Depok. Kebetulan sekarang menjadi salah satu peserta calon guru penggerak angkatan ke-6. Alhamdulillah nih di hadapan saya udah ada Bapak yang luar biasa, Bapak Suprayogi MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Cinangka 03. Salam kenal Pak. Ya, karena memang betul-betul kita ini baru kenal, baru ketemu gitu kan. Jadi natural banget nih sebenarnya nih. Silaturahmi. Walaupun deket, kalau tanpa kegiatan kita suka ketemu. Betul ya, Pak. Betul. Dan yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak. Walaupun tidak kenal dengan saya, tidak pernah ketemu, tapi Bapak bersedia untuk diwawancara ataupun bersedia untuk membantu kami menyelesaikan tugas CGP. Iya. Bertukar pikiran. Betul. Ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi ladang amal dan ladang pahala buat Bapak ya Pak ya. Gini Pak, kami di CGP itu kan harus banyak belajar. Salah satunya adalah masalah kepemimpinan, menyikapi masalah-masalah yang dihadapi seorang pemimpin untuk menentukan kebijakan yang terbaik di antara kebijakan-kebijakan yang baik. Nah ini saya minta pengalaman mungkin dari Bapak untuk pertanyaan pertama ini. Selama ini Bapak di sekolah mengidentifikasi kasus itu biasanya melakukan hal-hal apa dalam mengidentifikasi sebuah kasus? Ya, terkait dilematika. Ya, dilematika. Terkait dilematika, saya mengidentifikasinya kasus itu bermasalah dengan hukum atau tidak. Apabila bermasalah dengan hukum, nah itu tidak termasuk dilematika. Tapi nah, itu membedakannya itu aja. Karena dilematika itu kan kita tahu benar dengan benar. Nah, kita cari solusinya. Itu yang paling sulit, Pak. Ya. Kadang mudah diucapkan tapi dilaksanakan susah. Luar biasa. Iya, jadi jelas kalau dilema berhubungan dengan hukum, ranahnya udah beda lagi ya. Karena hukum. Terus yang kedua, selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar. Iya betul. Kasus saya Pak ya, dua-duanya benar, nah sementara harus diambil satu. Nah biasanya seperti apa Pak menjalankan? Biasanya sih saya memilihnya mana yang lebih penting atau memiliki lebih penting yang mana. Jadi kalau kepentingan bersama itu kita utamakan. Utamakan depan. Gitu. Caranya seperti urgenitas ya Pak ya. Prioritas. Ya, biasa jawabannya. Terus yang ketiga, langkah-langkah prosedur apa yang biasa dilakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Ya. Pertama barangkali kita harus mengetahui penyebab masalah. Kemudian kita mengidentifikasi masalah tersebut, terus mencari solusinya. Kemudian berdiskusi juga dengan keluarga sekolah, dengan kerabat satu lingkungan sekolah, dan mencari alternatif jawaban-jawaban yang kira-kira jawabannya sesuai dengan untuk kepentingan bersama. Jadi dengan demikian, insya Allah keputusan kita kuat. Ya. Luar biasa jawabannya, yang jelas. Tadi kalau saya boleh menyimpulkan, Bapak identifikasi masalahnya dari apa, gitu kan, terus situasinya, terus juga melibatkan semua stakeholder ya Pak ya, untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. Mungkin ini Pak yang terakhir. Contoh saya bikin sebuah kasus. Ada bawahan Bapak guru, taruhlah guru honor ya.
jarang masuk sekolah, tetapi dia itu memang untuk mencari tambahan. Tetapi ketika dia jarang masuk sekolah, maka akan menimbulkan masalah, anak tidak diajar dan juga bisa menimbulkan kecemburuan bagi guru yang lain. Itu kan dilema ya Pak ya. Nah, menyikapi itu seperti apa? Ya, ini tadi yang saya katakan dari awal. Ketika masalah itu seperti ini dilematik. Makanya kita sampaikan kepada guru tersebut bahwa aturan sekolah seperti ini dan harus ditaati gitu kan. Tetapi memang dia juga karena kebutuhan hidup ya. Ya, betul. Dan dari kalau menurut aja ini nggak cukup. Kita paham. Kita paham. Ya. Dan itu langkah-langkah yang agak sulit sebenarnya. Kemungkinan yang saya ambil sikap barangkali kalau memang kebutuhan itu dia harus mencari sumber yang lain ya kita tidak bisa menyalahkan juga ya. Artinya dia di samping mengajar juga Punya kewajiban lain ya. tapi intinya gini, kita menekankan dia harus melaksanakan kewajiban dulu di sekolah. Gitu. Kewajiban di sekolah, setelah itu terserah. Yang kedua alternatifnya barangkali dia ini dikasih jam yang agak kurang. Gitu. Dia agak kurang jamnya agar dia leluasa untuk mencari tambahan. Gitu. Dengan demikian tidak ada yang dirugikan. Kalau kita berhentikan pun dia kasihan juga dengan keluarga. Gitu. Paling seperti itu. Luar biasa jawabannya, dan tadi yang terakhir kasus yang benar-benar terjadi di lapangan. Sering terjadi. Terjadi di lapangan di mana di satu sekolah pada SD itu hampir rata-rata 70% adalah guru-guru honorer ya Pak ya. Iya betul. Itu kasus buat kepala sekolah dan mudah-mudahan nih para pembentuk kebijakan di atas juga dengan adanya video ini bisa tahu bahwa kenyataan kasus lapangan seperti itu. Jawaban dari Bapak luar biasa, itu akan menjadi pengalaman sekaligus pijakan buat kami dalam menentukan kebijakan ketika suatu saat kami bisa atau menemui masalah-masalah tersebut. Terima kasih Pak, mudah-mudahan Bapak semakin sukses. Buat Bapak juga lancar. Semakin sukses. Dan yang jelas dengan Bapak mau diwawancara, padahal belum kenal kita ya. Alhamdulillah. Ada pahala. Ada pahala buat Bapak dan keluarga. Insya Allah nanti kalau kesal SMA 5 SMA 5 ya Pak. Cari aja saya Pak kalau belum dimutasi. Terima kasih pada semuanya. Salam dari kami Guru Penggerak. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Susilawati MMMPD Kepala Sekolah SD Salaman 07 yang sudah bersedia menyiapkan waktunya, meluangkan waktu untuk ngobrol istilahnya lah, karena wawancara ya Bu ya, kita ngobrol tentang bagaimana menyikapi kepemimpinan yang harus dilakukan oleh Ibu dalam memimpin SD 07 Salaman. Bu, perkenalkan nama saya Pak Sutisna. Kebetulan saya adalah salah satu CGP, calon guru penggerak katanya. Hebat, semangat ya Pak ya. Semangat Bu. Calon guru penggerak angkatan ke-6. Mungkin ada beberapa hal Bu yang ingin saya tanyakan menyangkut mungkin aktivitas dan tanggung jawab Ibu dengan SD 07. Pasti ketika kita bekerja ataupun melaksanakan tugas dari kepala sekolah itu pasti ada hal-hal yang akan menimbulkan dilema. Dilema itu sebuah keputusan yang sebetulnya dua-duanya harus diambil, tetapi kita harus memilih satu. Itu dilema. Sama seperti dilema asmara dan lain sebagainya. Pertanyaan pertama Bu, hal-hal apa saja selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dilema yang Ibu hadapi? Hal-hal tersebut ya dalam mengambil keputusan yang sama-sama benar ya, saya harus melakukan prosedur ya.
ada prosedur secara arif ya, bijaksana. bijaksana agar tidak merugikan salah seorang. Tentunya juga tidak merugikan orang banyak. Kalau Iya. merugikan pasti ada ya Bu ya, Iya. tapi ngambil minimal. Minimal. Luar biasa Bu. Terus, mungkin ada pertanyaan kedua. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah dilema etika? Jadwal, misalnya dengan berbicara dengan orang-orang yang ada hubungan dengan keputusan yang akan Ibu lakukan. Itu. Saya melihat dari sudut permasalahannya dulu ya Pak ya. Kalau memang masalah itu ringan gitu ya, saya bisa mengambil keputusan secara sepihak ya, atau secara spontan ya dalam satu waktu itu gitu. Terus kalau memang masalahnya berat, saya harus mengambil atau mengajak ya warga sekolah ya, orang lain ya, terus secara personal dengan yang terlibat gitu ya, Diskusi ya. terus ya berdiskusi, terus saya juga akan menjadwalkan waktu untuk kedepannya ya gitu. Jadi semuanya satu persatu, step by step diikut sertakan ya. Iya. Tidak hanya kebijakan Ibu semata gitu. Iya. Terus ini Bu, di sekolah Ibu adakah orang atau orang kepercayaan Ibu yang bisa membantu ketika Ibu menghadapi masalah? Biasanya. Tentunya ada ya Pak ya. Tapi tidak salah satu orang kepercayaan begitu ya. Tapi semua guru ya saya menyamaratakan agar bisa membantu saya dalam memecahkan masalah tersebut. Jadi intinya setiap kebijakan itu dibuat itu berdasarkan masukan-masukan dari Dari semua semua stakeholder. iya stakeholder. Luar biasa Bu, bagus. Mungkin ini pelajaran terakhir Bu. Dan semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik gitu kan ketika kita memutuskan sebuah dilema? Yang pertama saya bisa mengidentifikasi masalah. Atas masalah. Yang kedua saya bisa melihat latar belakang permasalahan yang terjadi ya gitu, masalah apa itu, Kenapa ini bisa terjadi? Iya, kenapa bisa terjadi. Yang ketiga saya bisa menjadi lebih bijaksana dalam memutuskan masalah. Dan mungkin bisa jadi cerminan buat Cerminan keputusan-keputusan kedepannya kebijakan. ya. Iya. Ya luar biasa nih saya ngobrol dengan Ibu. Sebetulnya pengen lama, tapi alhamdulillah saya udah bisa menarik kesimpulan dari yang Ibu sampaikan. Jadi ketika kita menghadapi sebuah dilema, sebuah keputusan yang harus kita buat, maka yang pertama adalah harus mendengarkan masukan dari bawahan, sehingga kebijakan tersebut kalau bisa tidak merugikan orang lain. Tapi seandainya harus, maka diambil paling minimal. Gitu ya, Bu ya? Iya. Luar biasa Bu, dan kebetulan saya juga baru kenal nih sama Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Bu atas wawancaranya, terima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan Ibu dalam bekerja dan ke depan akan lebih baik lagi dan lebih bijak lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf